Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu. Anak-anak hebat, setelah proklamasi kemerdekaan, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ternyata, para penjajah datang lagi ke Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia kembali berjuang, yaitu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penjajah datang dengan membonceng tentara sekutu. Mereka datang ke berbagai daerah di Indonesia. Tentu saja bangsa Indonesia menyambut kedatangan penjajah tersebut dengan berbagai perlawanan. Di antaranya yaitu Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda yang pertama, agresi militer Belanda yang kedua, dan juga Pertempuran Surabaya yang akan kita bahas kali ini. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Anak-anak hebat, selain pertempuran Surabaya, masih banyak pertempuran lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam melawan penjajah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Kalian bisa mencari informasi tentang pertempuran-pertempuran tersebut dari berbagai sumber. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kalian akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya atau disebut dengan habitatnya. Amatilah gambar berikut ini. Ada ayam, bebek, ikan, dan cecak. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya seperti ayam, ciri-cirinya paruhnya runcing untuk mematok makanan di tanah, kaki dengan cakar, 3 jari menghadap depan, 1 jari menghadap belakang untuk mengais makanan di tanah. Kemudian ayam juga mempunyai jalur untuk menyerang musuh. Habitat ayam adalah di tanah, di pekarangan rumah, di sekitar rumah, ada juga yang hidup di hutan. Kemudian, bebek memiliki paruh yang besar dan lebar seperti sudu untuk mencari makanan di dalam lumpur. Bulunya berlapis zat minyak agar tidak basah ketika bebek berada di air sehingga bebek tidak kedinginan. Kemudian, kaki berselaput untuk berenang dan mencari makanan di tempat berlumpur.
Bebek habitatnya adalah di daratan, di tanah berlumpur atau tanah becek dan perairan dangkal seperti kolam dan semacamnya. Ikan memiliki sepasang sirip untuk berenang dan bernapas dengan insang karena ikan hidup di air. Ada yang di air tawar, ada yang di air laut. Cicak memiliki perekat pada keempat kakinya sehingga cicak bisa menempel atau merayap di dinding. Kemudian lidah cicak panjang dan lengket sehingga bisa menangkap serangga-serangga kecil yang menjadi makanannya. Habitat cicak yaitu di mana ya? Iya betul, di tembok, kadang juga di atap rumah. Jadi demikian anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggal atau habitatnya. Misalnya, yang sudah kita bahas tadi ya, ikan memiliki insang untuk dapat hidup di air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, sekarang akan kita bahas lebih lanjut tentang bebek agar kita semua lebih paham ya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang.